Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin hadirat sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada maghrib hari ini, ya meskipun hujan, kita tetap bisa hadir ke majelis ini atas izin Allah tentu saja untuk sama-sama mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Bulughul Maram yang disusun oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu, kita akan melanjutkan ya pembahasan hadis yang ketiga dari bab Asratun Nisa, ya. Memperlakukan wanita atau istri-istri. Baik, mari kita perhatikan hadis yang ketiga. Bagi para hadirin, Bapak Ibu yang membawa kitab, silahkan dibuka kitabnya. Yang membawa handphone atau aplikasi hadis dari Bulughul Maram bisa dibuka hadis yang ketiga. Baik, kami bacakan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri fala yu'zi jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Wastausu bin nisa'i khaira. Nasihatilah kaum wanita dengan baik, ya. Fa innahunna khuliqna min dila'in atau min dil'in. Karena sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna a'waja syai'in fid dil'i a'lahu. Dan sesungguhnya tulang rusuk yang paling bengkok itu adalah yang paling atas. Dan wanita diciptakan dari tulang rusuk Adam yang paling atas. Fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu. Kalau kamu berusaha untuk meluruskannya, meluruskan tulang rusuk itu, maka kasartahu, kamu akan mematahkannya. Jadi tidak mungkin tulang rusuk bisa diluruskan. Kalau dipaksa pasti patah. Wa in taraktahu lam yazal a'waj. Tapi kalau kamu tinggalkan, kamu biarkan dia, maka akan ya bengkok terus. Maka fastausu bin nisa'i khaira. Nasihatilah istri-istri, ya, para istri, para wanita dengan baik. Hadis muttafaqun alaih. Dan hadis ini lafadznya dari Imam Al-Bukhari. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Muslim, Bapak Ibu, ada sedikit tambahan redaksi. Fa in istamta'ta biha wa biha iwaj. Jadi kalau kamu istamta'ta itu maknanya bersenang-senang biha dengannya, dengan istrimu, maka kamu akan bersenang-senang dengan dia, dengan istrimu. Wa biha iwaj, dan pada dia, pada istri itu ada kebengkokan. Wa in dhahabta tuqimaha kasartaha wa kasruha tolakuha. Kalau kamu berusaha meluruskan dia, istrimu itu, maka berarti kamu akan mematahkannya, dan patahnya dia, si istri itu, adalah tolakuha. Adalah apa tolakuha? Berarti menceraikannya. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, hadis yang ketiga. Nah, ada banyak faedah penting dari hadis ini. Yang pertama kaitannya dengan masalah tetangga tadi, ya. Jadi tanda-tanda seseorang itu imannya sempurna kepada Allah dan hari akhir, maka dia akan berusaha tidak menyakiti tetangganya. Maka tadi kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi
jarahu. Janganlah dia menyakiti tetangganya. Nah, ciri-ciri orang yang imannya sempurna tadi, pasti tetangganya senang. Tapi kalau kok tetangganya tidak senang, itu tanda berarti keimanan dia belum sempurna. Bisa lihat. Nah, senang tidaknya tetangga ukurannya bukan hawa nafsu, tapi syariat tentu saja. Bisa saja ada seorang tetangga tidak senang kepada tetangganya karena misalnya tetangganya ini katakanlah sebenarnya dia melakukan sesuatu yang baik secara syariat sebenarnya ya, tapi tidak disukai oleh tetangganya. Nah, ketidaksukaan tetangga kepada tetangga yang melakukan sesuatu yang baik secara syariat, itulah ibroh, tidak dianggap. Artinya tidak menyebabkan dia dianggap imannya tidak sempurna. Kan kadang ada ya orang itu tidak suka karena justru dia melakukan sesuatu sesuai syariat gitu. Ada orang tidak suka. Ada atau tidak Bapak Ibu? Banyak. Ada orang dia berusaha hidupnya itu sesuai syariat, tapi orang nggak suka, itu ada. Nah, ketidaksukaan yang berangkat dari sikap tetangganya yang berusaha sesuai sunnah, loh kok tidak disukai, maka ketidaksukaan kan berarti kalau kita membuat tetangga tidak suka, kita nyakiti dia kan? Dia merasa sakit hati dengan kita, tapi sebabnya tadi kita berusaha menegakkan syariat gitu ya. Kok nyakiti tetangga? Nah, rasa sakit tetangga yang dimaksud ini tidak dianggap. Artinya nggak ada nilainya. Ya, nggak suka seperti itu tidak dianggap. Tapi kalau tetangga kita nggak suka sama kita karena kejahatan kita, ya kita kalau ngomong menyakitkan gitu ya. Terus ya suka zolim terhadap tetangga, disadari atau tidak misalnya. Nah, yang kayak begini ini tetangga sakit jadinya kan, maka berarti itu iman kita nggak benar gitu. Nah, ini yang dimaksud itu Bapak Ibu dan hadirin sekalian ya. Kita punya kucing, contoh kucing kita sering ke tetangga, lalu sering buang hajat di rumah tetangga, padahal kucingnya kucing kita. Itu nyakiti tetangga atau tidak? Nah, kayak gini ini termasuk menunjukkan berarti iman kita tidak sempurna. Itu Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Berarti kita tidak ngurus kucing kita kan gitu. Termasuk ayam. Ayam. Termasuk ayam. Ya, kita punya ayam. Lalu ayam itu sering masuk rumah tetangga dan sering buang kotoran di teras tetangga misalnya. Itu menyakiti tetangga atau tidak? Nah, iya. Nah, itu termasuk itu. Itu termasuk itu. Nah, ini Bapak sekalian. Ya, kalau dia ngandangnya di situ ya boleh. Kadang kan ada ayam mungkin yang punyanya udah nggak punya kandang, akhirnya cari kandang di mana-mana kan. Nah, itu kayak gitu terus-terusan tangkap boleh itu. Ya. Saya nggak tahu dulu betul apa enggak itu. Ada undang-undang katanya ya di hukum positif, kalau ayam kita nelek di teras tetangga itu kena denda berapa katanya Bu? Besar ya waktu itu ya, saya pernah dengar itu ya. Nah, wallah alam itu benar atau tidak. Tapi yang jelas itu nggak boleh ya. Ya. Misalkan anak termasuk nggak? Misalkan anak kita banyak terus nangis terus ganggu tetangga, ini termasuk ya, ya. Anak kita banyak nangis terus, lalu dibiarin, ya tetangga merasa bising itu. Ini kok nangis dibiarin? Kalau kita biarkan tentu mengganggu. Ya itu termasuk juga. Tapi kalau kita berusaha mendiamkan, maka ya tentu orang tua harus berusaha supaya gimana anaknya jangan nangis terus ya. Kasih pemahaman, nah ini mengganggu tetangga. Ya termasuk itu. Kalau dibiarkan loh ya, kalau dibiarkan. Ya, ya tidak harus banyak. Ya satu atau dua pun kalau nangis dibiarkan mengganggu ya sama gitu. Ya itu. Ya itu. Itu termasuk gitu.
Kalau dibiarkan. Ya. Tapi kalau berusaha didiamkan, ya maunya anak apa supaya diam, maka itu harus dilakukan. Atau kalau tidak bisa diam, ya besoknya minta maaf, Pak, Bu, maaf tadi malam anak saya nangis terus gitu. Nah, supaya dia paham ya. Nah, kita sudah berusaha mendiamkan, tapi anaknya nggak mau diem. Harus minta maaf ya sama tetangga. Supaya apa? Supaya tadi tetangga kita tidak tersakiti. Nah, itu Islam luar biasa ini. Memperhatikan hak-hak tetangga. Bahkan pernah ada seseorang datang kepada Rasul, ya Rasulullah. Zukirat imra'atun kasurat salatuha wa siyamuha wa shadaqatuha. Jadi ada orang menyebut, ada seorang wanita ya Rasul, dia itu wah rajin sholatnya. Bahkan bukan hanya sholat wajib, dia sholat sunnah, sholat duha, sholat lail, sholat witir, dia lakukan. Wa kasratu siyamiha, puasanya juga rajin, bukan hanya Ramadan. Senin Kamis dia jalan, puasa 3 hari setiap bulan dia jalan, bahkan puasa Daud gitu ya. Wa kasrati shadaqatiha, dia juga banyak sedekah. Nah, hanya saja kata si fulan ini kepada Nabi, dia ini sering ya tu'dhi jaraha ya bilisaniha. Dia sering menyakiti tetangga dengan lisannya, dengan omongannya. Itu bagaimana ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Hiya finnar. Dia ada di neraka. Gara-gara apa? Nyakiti tetangga dengan omongannya. Padahal rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah, tapi lisannya nggak dijaga gitu. Kalau ngomong suka nyakiti tetangga. Maka orang seperti itu kata Nabi, hiya finnar. Dia ada di neraka. Tapi sebaliknya ada orang ya imra'atun qallat salatuha wa siyamiha wa siyamuha wa shadaqatuha. Sedikit salatnya, sedikit puasanya, sedikit sedekahnya. Jadi kalau salat ya paling satu wajib, salat rawatib, yang lain enggak. Puasa juga paling Ramadan toh gitu. Paling yang puasa Asyura, puasa Muharram. Sedekah pun jarang gitu. Tapi nah, dia tidak pernah menyakiti tetangganya dengan lisannya. Latu di jaroha bilisaniha. Apa kata Nabi? Hiya fil jannah. Dia ada di surga. Gara-gara apa? Baik sama tetangga gitu. Lisannya itu kalau didengerin sama tetangga enak gitu. Nah, itu betapa besar hak tetangga Bapak sekalian. Apabila kita berbuat baik ya, lisan kita selalu membuat nyaman tetangga, itu kita dijamin oleh Rasul min ahli al-jannah. Sebaliknya kalau kita suka menyakiti tetangga, maka dia min ahlin nar. Nah, ini bisa lihat. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, disebutkan lagi dalam hadis yang lain bahwa ya la yadkhulu al jannata man la ya'manu jarahu bawa'iqahu. Kata Nabi begitu dari Abu Hurairah. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak aman dari keburukannya. Man la ya'manu jarahu bawa'iquhu. Ya. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak aman dari keburukannya. Al-bawa'iq ma'nahu asyurur ya, syir ya. Itu. Maka betapa tadi sekali lagi hak tetangga itu sangat besar ya. Bapak Ibu sekalian, a'adzani Allahu wa iyyakum ajma'in. Itu yang pertama. Yang kedua, kaitannya dengan bab yang kita sedang bahas, yaitu apa? Nah, hadis ini menjelaskan tentang pentingnya atau bagaimana Islam memperhatikan keadaan kaum wanita. Nah, sehingga Islam menganjurkan para suami senantiasa berwasiat atau menasihati kaum wanita istri-istrinya dengan baik. Nah, ini diulang-ulang oleh Nabi dalam banyak redaksi karena pentingnya menasehati istri ya, para wanita ya, termasuk anak-anak perempuan tentu saja. Nah, apa sebab? Wadzalika lidhu'fi an-nisa wa ihtiyajihinna ila man yaqumu bi amrihinna. Hal itu menunjukkan bahwa kaum wanita itu memang lemah dan sangat butuh orang yang bisa meluruskannya. Kaum wanita semuanya seperti itu. Oleh karenanya Islam memperhatikan ini. Nah,
bagaimana para suami itu harus berusaha untuk senantiasa menasihati istri-istri mereka, termasuk anak-anak perempuan dinasihati oleh orang tuanya. Dalam rangka apa? Membangun rumah tangga, ya, fi bina'i al-usrah as-sa'idati wa salamatil mujtama. Untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan masyarakat yang selamat, ya, yang stabil. Maka di dalam Islam, kaum laki-laki, para suami, ya, didorong untuk betul-betul memperhatikan isi-isi mereka. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, dalam hadis ini juga ada pelajaran, ya, yang penting bagaimana arahan Nabi untuk, ya, limu'amalatin nisa bitasamuhi wassabat, untuk memperlakukan kaum wanita, ya, dengan, ya, kesabaran dan tasamuh gitu ya. Tasamuh itu maksudnya toleran gitu ya. Jadi tidak gampang memahami lah. Kalau ada kesalahan dari kaum wanita, suami mudah memahami gitu ya. Lalu kemudian sabar dengan itu. Nah, itu diantara apa yang kita bisa tangkap ya dari hadis ini. Nah, itulah dia, ya, kalau dilakukan oleh kaum laki-laki, dia bisa bersabar, bersikap toleran kepada istrinya. Toleran dalam arti tidak membiarkan, ya. Dalam batas-batas tertentu suami bisa memahami gitu. Lalu dia bersabar. Nah, dia terus berusaha nasihati. Nah, itulah yang menyebabkan muasarah kita, interaksi kita para suami dengan istri menjadi sempurna. Ya. Maka yatimmu bi al muasarati thayyibah. Itu usaha. Maka wanita harus betul-betul dipahami dan sabar menghadapi sikapnya, karena memang asalnya wanita itu ya bengkok. Berdasarkan hadis Nabi ini, diakui atau tidak, begitulah syariat menjelaskan. Kaum wanita itu artinya bengkok itu cenderung mudah berbuat salah, mudah melakukan kekeliruan. Maka kalau ada kaum laki-laki membiarkan istrinya melakukan tindakan yang bengkok, kesalahan tidak sesuai dengan syariat, itu nanti disebutnya dayus. Dayus itu orang laki-laki yang membiarkan istrinya, anak gadisnya melakukan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Itu dayus. Nah, dayus itu ngeri itu. Dayus itu nanti la yanzurullahu yaumal qiyamati, Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Melihat dalam arti, ya, dengan penglihatan yang memuliakan gitu. Allah tidak muliakan orang tersebut. Nah, wala yuzakkihim, Allah tidak akan bersihkan dia dari dosa-dosanya. Artinya Allah tidak akan ampuni dia. Nah, kemudian apa lagi? Walahum adzabun alim, dan bagi mereka ada azab yang pedih kelak nanti di akhirat. Tidak akan dilihat oleh Allah Ta'ala, tidak akan diampuni dosanya. La yuzakkihim itu tidak disucikan oleh Allah Ta'ala. Dan walahum adzabun alim. Nah, salah satu di antara siapa? Dayus itu. Dayus itu seorang suami yang membiarkan istrinya melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan syariat. Banyak atau tidak? Suami-suami yang membiarkan istrinya melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Nah, itu dayus. Itu ngeri Bapak Ibu. Bapak-bapak terutama ya. Nah, maka tadi sabar tapi tetap nasihati. Tapi kalau udah dinasihati istrinya tapi nggak berubah, itu lain. Tapi kalau dibiarkan, nah itu yang berbahaya. Banyak nggak ya kira-kira ya hal-hal yang dilakukan oleh ibu-ibu, para istri yang bertentangan dengan syariat tapi dibiarkan oleh para suami? Banyak nggak sebenarnya? Banyak ya. Bisa disebutin nggak? Banyak banget itu. Apa Pak? Contohnya apa Pak? Kira-kira Pak? Pakaian, gimana Pak? Pak Supri contohnya? Tidak menutup aurat. Misal konkretnya gimana Pak Supri? Misalnya ya itu Bapak Ibu, kalau ada suami membiarkan istrinya keluar rumah tanpa menutup aurat, tanpa jilbab, tadi pakai celana di atas
lutut, ya, lalu dan lebih dari itulah seterusnya. Itu termasuk apa Pak Basi? Pakai celana baju yang Ketat gitu ya. Dibiarkan oleh suami. Nah, itu namanya dayus. Suami yang membiarkan itu dayus. Maka itu dinasehati. Lain kalau panjenengan para suami sudah nasihati, lalu istrinya susah gitu ya. Nah, itu suami sudah lepas tanggung jawab. Tapi nasihat terus harus dilakukan. Kan kadang-kadang ada gitu ya. Susah dinasehati. Udah diomongin baik-baik tetap tidak berubah. Ada nggak? Ada gitu. Banyak yang kayak begitu. Nah, maka para suami tidak boleh membiarkan ya, terus dinasehati walaupun mungkin lama gitu ya, tapi terus dinasehati. Jadi itu Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Nah, itu ya. Kemudian Bapak Ibu dan para suami itu wa ala zauji an yajtahida fi islahiha wa taujihiha hatta tastaqima al-hal. Kepada para suami dia harus berusaha untuk memperbaiki istrinya, mengarahkan istrinya supaya istrinya itu keadaannya lurus. Tadi ya. Wa tadumul usratu wa tabqa al mawaddah wal mahabbah. Sehingga ya, mempergaulinya terus dilakukan dan kecintaan, kasih sayang antara suami istri semakin selalu ada gitu ya. Tabqa, tidak berkurang. Oleh karenanya nasihati tadi, fastausu bin nisa'i khairan. Sebenarnya dari hati kecil para wanita itu kalau suaminya nasihati senang atau tidak? Senang atau tidak, Bu? Kalau dinasihati suami. Senang atau tidak? Ibu-ibu nih yang jawab. Tergantung cara nasihatinya ya. Nah, maka tadi kata Nabi fastausu bin nisa'i khairan. Jadi nasihatinya dengan cara yang baik gitu. Jangan dibentak, keluar kata-kata kotor, itu pasti nggak akan masuk gitu ya. Apalagi kalau dinasehati kebutuhannya dipenuhi ya. Uang nggak pernah kurang ya. Setiap butuh tanpa diminta usah dikasih. Nah, itu yang paling bagus ya. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian ya. Tadi maka Nabi menyebutkan khairan itu dengan cara yang selain nasihatnya baik, caranya juga baik. Kalau nggak baik, tadi kita akan mematahkan dia, ya. Walaupun mungkin waktu baru-baru nikah sangat ini kasih sayangnya kuat gitu ya, saling mencintai luar biasa. Tapi udah punya anak 1, 2 dan seterusnya, nah hilang tuh ya, kelembutannya hilang. Toleransinya hilang. Keto aslinya. Kalau mau ngomong kasar sama istri, bentak-bentak gitu ya. Salah sedikit piring melayang gitu ya. Nah, walaupun suaminya ganteng, kira-kira istrinya kuat atau tidak? Tidak akan kuat. Pasti kasar tahap. Kamu akan mematahkan dia dan akhirnya ya cerai gitu. Bahkan walaupun uangnya banyak. Walaupun uangnya banyak. Itu ada faktanya Bapak Ibu. Ada seorang suami, dia punya uang banyak. Di ATM itu miliaran. Karena pensiunan bank. Ya, orang penting di bank. Pesangon banyak. Tapi sikapnya kepada istri kasar. Gitu ya. Kalau ngomong menyakitkan. Bahkan nuduh berzina tanpa bukti. Oh, itu nggak akan kuat. Yang terjadi apa? Ya betul cerai gitu. Betul cerai. Kami pernah diminta untuk jadi fasilitator gitu. Kami datangi ke rumah istrinya, ketemu dengan orang tua istrinya. Wah, ternyata ketika kami dengar, waduh ngeri gitu. Jadi nggak mungkin kuat. Walaupun mau apa saja bisa gitu. Nah, seandainya bahkan si laki-laki mengatakan seandainya istri saya ajak ke mall, dia mau beli baju yang harganya 3 juta, 5 juta, saya kasih. Saya beri. Karena emang uangnya banyak. Tapi ternyata wanita tidak cukup dengan materi. Materi bukan segala-galanya gitu. Sikap. Nah,
kok kasar, sering bentak-bentak. Walaupun mungkin di sisi lain dia baik gitu. Maksudnya mau memijitin istri dia mau gitu ya. Bantu istri mau, tapi omongan kasar. Nah, ternyata tidak kuat wanita seperti itu. Dan dia sudah 2 kali berumah tangga pecah terus gitu. Karena apa? Ya salah satunya adalah kata-kata yang sikap ya, dan kata-kata yang tidak santun, tidak halus, maka seberapapun kayanya seseorang itu tidak akan bertahan ya wanita dengan laki-laki yang seperti itu. Nah, semoga bapak-bapak yang hadir di sini semua orang-orang yang lembut-lembut ya. Nah, pada suami istrinya dimuliakan ya, kalau marah ya tidak dibentak-bentak gitu ya. Semoga begitu ya, insya Allah ya, insya Allah. Nah, jadi kalau isi sarah biasa memang wanita itu suka salah gitu ya. Maka tadi istausu bin nisa'i khairan. Nah, baik Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, begitulah ajaran syariat Islam yang disampaikan oleh Nabi bagaimana cara suami memperlakukan istrinya. Kemudian Bapak Ibu, dalam hadis yang lain Rasul mengatakan la yaprok mu'minun mu'minatan in kariha minha khalqan radiya minha akhar. Nah, janganlah seorang suami marah. Yaprok itu artinya ya bogodu bugdon taman yahmiluhu ala firaqiha. Itu makna faroko yaproku ya. Kata Nabi, janganlah seorang suami yaprok marah dengan kemarahan yang dahsyat gitu ya. Yang dengan kemarahannya itu bisa terjadi perceraian. Itu jangan. Ya kalau marah ya sewajarnya. Itu jangan sampai tidak terkendali. Nah, seorang mukmin, laki-laki mukmin tidak boleh marah kepada istrinya dengan kemarahan yang sangat. Kenapa? Karena ingkari minha kholqan, kalau dia membenci sesuatu dari istrinya, radiya minha akhar, pasti ada yang disuka di sisi yang lain dari istrinya. Bapak-bapak betul nggak? Kadang-kadang pada istri-istri itu ada kelemahan. Betul atau tidak? Yang membuat bapak-bapak marah, ada kan? Banyak. Karena memang tidak sempurna gitu. Pasti ada kelemahannya. Nah, pasti. Tapi di sisi lain, ada enggak sesuatu yang bapak-bapak suka dari istri? Ada enggak? Ada. Bahkan banyak juga kan gitu. Nah, ingat itu. Jadi kalau marah, ingatlah yang baik-baik dari istri. Nah, gitu. Supaya marahnya itu tidak berlebihan. Nah, begitupun sebaliknya ya. Istri ketika marah kepada suami, ya ingat juga kebaikan-kebaikan suami. Karena kalau marah besar semua ya pasti akan hancur ya. Bapak Ibu belum lama kan kasus di Depok yang seorang suami membunuh anaknya bahkan membacok istrinya sendiri. Baca nggak beritanya? Wah, itu ngeri itu. Pagi-pagi kan. Jadi istrinya itu marah-marah karena apa? Suami kerja, hasilnya itu kecil, dianggap kecil. Gitu ya, penghasilannya. Dimarahin terus. Bahkan diancam dia mau pulang ke rumah orang tuanya. Dinasehati oleh suaminya tidak masuk. Pagi-pagi itu pas anaknya mau sekolah, ribut lagi. Akhirnya marahlah suaminya karena ribut terus. Anaknya itu dibunuh. Udah pakai sekolah itu. Baju putih, rok panjang warna merah ya, SD kelas 2 kalau nggak salah. Itu dibunuh di hadapan istrinya sendiri. Gitu. Gara-gara ribut dilampiaskan ke anaknya, istrinya datang, dia pegang samurai dibacok juga. Karena apa? Marah yang tidak terkendali. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, maka jangan sampai seorang istri juga begitu ya. Tadi siang saya baca, jadi ada orang suami, dia kerja di satu instansi. Awalnya gajinya banyak. Lalu di PHK, dia cari kerja selama seminggu, nggak kerja, dia nganggur, nggak ketemu-ketemu. Nah, istrinya marah-marah terus. Bapak Ibu, ibu-ibu terutama ya, saat suami nggak dapat pekerjaan,
kira-kira kalau dimarahin produktif atau malah kacau itu? Malah kacau. Jangan dimarahin. Ketika dimarahin dia nggak tenang. Nah, tapi dia karena sayang sama istrinya, dia sabar. Bagus, ya. Memang harus memahami tadi, wanita itu a'waji syai'in. Tapi karena dia bingung, sering dimarahin istrinya, mertuanya juga nggak mau paham, sama juga menekan gitu. Akhirnya dia membaca ada pengumuman, ada seseorang yang membutuhkan ginjal apa hati gitu ya, yang siap membayar 2 miliar. Kalau hati bisa diambil nggak Bapak Ibu? Kalau hati, ginjal bisa ya? Ginjal bisa. Nah, akhirnya dia ingin bahagiakan istrinya. Memang kata dia belum punya rumah gitu. Akhirnya dia ingin bahagiakan istrinya. Ketika ada kesempatan itu, syarat-syaratnya jelas. Akhirnya dia coba mau menjual ginjal dia dengan harga 2 miliar itu. Setelah di check up, semuanya sehat sesuai dengan yang dibutuhkan oleh orang kaya itu. Nah, siap, akhirnya di operasi kan, diambil salah satu ginjalnya itu. Diambil, dia dapat uang cash, dibayar 2 miliar. Nah, Bapak Ibu sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Lalu apa yang diinginkan istrinya? Si suaminya ini berusaha mewujudkan, termasuk rumah nanti kita beli gitu ya, ada uang. Seminggu kemudian, tapi dia nulis wasiat tuh di surat itu. Seminggu kemudian dia nggak kuat, dia tidak kuat, lambat laun dia sakit. Nah itu saya baca itu surat wasiat yang kemudian diupload di media sosial ya. Akhirnya ya dia mati si suaminya. Tapi dia cerita gitu. Dia cerita bagaimana kronologisnya sehingga dia dapat uang itu dan apa yang diinginkan istrinya bisa terwujud. Nah, ketika mati itu istrinya ada surat kan di dekat suaminya. Dibaca surat itu. Kira-kira apa respon istrinya? Ya sedih banget. Ternyata begitu perjuangan suami, baru dia menyesal. Tapi penyesalannya ada gunanya atau tidak? Tidak ada gunanya gitu. Kadang ada suami yang sikapnya karena saking sayangnya sama istri ya sampai seperti itu. Dia rela berkorban apapun, yang penting istrinya bahagia. Maka kalau istrinya nggak paham, wah itu jadinya. Nah itu naudzubillah ya, semoga tidak terjadi pada kita ya. Nah ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, maka suami istri itu harus betul-betul ada tafahum ya, saling memahami. Ketika suami tidak susah kerja ya dipahami, bukan ditekan. Tapi justru dibersamai. Ayo Pak, kita lakukan apa dan seterusnya. Jangan ditekan. Kalau ditekan, ya itu. Nah ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Ini jam Isya jam berapa menit lagi Bapak Ibu? Masih ada berapa menit nih? 10 menit ada? Cukup dulu atau ditambah? Cukup dulu ya. Barangkali ada di antara Bapak Ibu yang mau bertanya, kami persilahkan. Ya, monggo. Ya. Yang saya ketahui dari situ tidak punya cemburu. Itu benar atau enggak. Kemudian dalam rumah tangga mungkin yang berperan penting itu suami, tapi kadang-kadang yang mempunyai power itu justru istri. Yang mempunyai kekuatan, power ya. Karena masalah ekonomi mungkin gajinya lebih banyak sehingga untuk suami membenarkan istri karena mungkin powernya kurang. Berani itu termasuk dari juga. Istri berani kepada suami? Bukan. Suaminya justru tahu sama istrinya, mungkin karena masalah ekonomi mungkin lebih kaya. Jadi suami takut kepada istri. Istri melakukan kesalahan mungkin nggak berani. Ini termasuk kata dari juga. Ya baik. Oke, terima kasih Pak Parianto ya. Arianto, betul. Tadi Dayus salah satunya juga dia tidak punya rasa cemburu kepada istri. Nah, tadi misalnya membiarkan istrinya pakai baju yang ketat, pakai baju yang apa itu, sangat ketat, ya kelihatan auratnya lah ya. Orang-orang ngelihat si istrinya, tapi suaminya nyantai aja, kan berarti
Nah, dia nggak punya rasa cemburu. Isinya dipelototin orang, dia nah, ini kan dayus namanya itu, kayak gitu. Ya, tidak punya rasa cemburu, artinya dia membiarkan istrinya melakukan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Ya, itu diantara makna pokok dari kata dayus ya. Nah, lalu pertanyaannya, apakah jika suami takut istri tadi ya? Suami takut istri karena istrinya lebih kaya, penghasilan lebih banyak. Nah, itu apakah termasuk dayus atau tidak gitu? Pertama gini Bapak Ibu, ada istri memang sejak sebelum nikah dia udah kaya, orang kaya, ada nggak? Lalu nikah dengan seorang laki-laki, secara ekonomi yang laki-lakinya lebih miskin ya, ada nggak kayak gitu? Ada. Nah itu kalau mau nikah harus mikir-mikir tuh ya. Iya. Tapi ada juga yang sebelum nikah sama-sama sama, secara ekonomi sama. Tapi setelah nikah dua-duanya kerja, ya kan? Ternyata gaji istrinya lebih besar. Karena lebih besar akhirnya melunjak sama suami kan gitu. Ya, mungkin nggak? Ada. Ya, ada itu faktanya ada itu. Bahkan akhirnya suami, udahlah Pak, kamu di rumah saja, biar aku yang kerja. Karena jomplang jauh sekali penghasilannya. Ada juga kayak gitu. Nah, lalu istrinya suka marah-marah gitu ya. Itu Baryanto ya. Suka melakukan yang dilarang agama, kemudian suami kemungkinan untuk melarang. Ah, ya. Maka itu termasuk gitu. Itu termasuk. Jadi dia melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh agama. Misal cara berpakaian, cara dia bergaul dengan laki-laki lain misalnya. Isinya itu suaminya mau marah nggak bisa gitu, karena penghasilan istrinya jauh lebih besar. Itu termasuk dayus, iya termasuk dayus. Ya. Bahkan saya nggak tahu ini anekdot benar apa enggak gitu ya. Jadi ada si suami itu menemukan di handphone istrinya laki-laki SMS WA-nya itu mesra gitu, mesra-mesraan. Marah suaminya. Lalu dia telepon si laki-laki itu langsung, kamu siapa gitu. Lah kamu siapa, kata si laki-laki yang bukan, yang pacar isinya ya. Ini yang nelfon suaminya, kamu siapa? Saya pacar si ini kan. Lah kok kamu bisa pacaran, itu istri saya. Oh dia udah nikah. Ya saya suaminya katanya. Ya sudah, mobilnya tolong balikin, rumah balikin. Ya. Deposito balikin. Bilang ke istrimu itu. Oh enggak, saya bukan suaminya, bukan. Gak jadi. Karena ternyata fasilitas yang sangat banyak dari istrinya itu adalah dari siapa? Dari selingkuhannya. Nah, itu nggak tahu anekdot apa bukan gitu ya. Tapi ada videonya itu ya. Nah jika seperti itu jelas dayus itu ya. Jadi dia tidak punya rasa cemburu sama sekali kepada istrinya. Enggak, itu Baryanto itu termasuk itu. Nah maka laki-laki yang begitu berarti tidak punya harga diri. Nah, nggak pantas jadi seorang suami, yaitu wallahu a'lam bishawab. Masih ada Bapak Ibu? Ya, Kak Juan disilakan. Istri tadi, istri itu biasanya suka kalau lama nggak ketemu teman itu biasanya nyari yang terus ngerasani gitu kan. Ngerasani siapa ini? Ya ngerasani orang lain. Ya. Sama temannya. Ya. Ya itu namanya kan Gibah. Ya. Kalau sang suami itu marah justru kadang-kadang malah jadi ribut. Ya. Tapi kalau nggak ketemu ya enggak. Iya. Lama nggak ketemu terus ada teman kerap gitu. Kok ngomongnya kemana-mana? Iya. Itu termasuk kalau kita itu ngomong sama istri terus istri Nasihati istri gitu maksudnya. Ya. Kalau dibiarkan termasuk apa ya? Termasuk guys ya. Kalau dibiarkan. Ya. Ya. Oke, baik. Ya. Itu saja. Ya. Pak Juandi, monggo Pak. Menyambungkan tadi Ya. istri lebih kaya daripada suami. Ya. Tapi suaminya sudah mengingatkan. Ya, kamu jangan kalau kamu itu melanggar syariat,
Ya. Oke. Udah memperingatkan si perempuan tadi ya, istrinya. Yang kedua, terus batas berapa? Kan aku berapa? Batas apa? Usia berapa? Perempuan atau istri? Misalnya berapa? Enggak jilbab, luar misalnya aku apa itu? Ada batasannya enggak gitu ya? Jilbab perempuan misalnya jilbab kadang-kadang. Ya. Pakai itu ya. Ya, oke, baik. Ya. Pak Ruhan, Pak Surani ya. Terima kasih Pak Surani. Baik, Pak Juandi, ketika suami melihat istrinya ngobrol sama teman lama ya, teman akrab, lalu menggibah, ya itu harus dinasihati. Man ra'a minkum munkaran fal yughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika adaful iman. Ya, barang siapa yang melihat kemungkaran, rubah. Hentikan dengan tangannya, kalau nggak bisa ya dengan lisannya, kalau tidak bisa ya minimal dengan hatinya, tapi itu selemah-lemah iman. Ya suami harusnya mampu menghentikan istrinya dengan tangan atau dengan lisan harusnya ya. Nah, ini Bapak sekalian, maka jangan dibiarkan gitu kalau ada istri melakukan kemungkaran, menggibah orang lain dengan meskipun dengan teman akrabnya, harus dinasehati. Nah, kalau sudah dinasehati tapi tidak berubah, ya berarti tadi kita sudah lepas tanggung jawab. Berarti dosa ditanggung oleh istri. Gitu. Nah itu. Apakah termasuk dayus? Tidak. Kalau kita sudah nasihati, tidak. Karena kita sudah menjalankan ketentuan syariat, yaitu mengingkari kemungkaran dengan cara menasihatinya. Yaitu Allahu a'lam bishawab. Nah, kemudian Pak Surani, tadi suami secara ekonomi lebih lemah daripada istri. Istri lebih kaya gitu ya. Lalu istri melakukan satu tindakan yang bertentangan dengan syariat. Suaminya sudah mengingatkan. Apakah itu dayus? Tidak. Ya, hampir sama ya. Maka disitulah suami harus istausu bin nisa'i khairan tadi. Nasihatilah wanita dengan cara yang baik. Terus dinasihati. Yaitu soal nanti dia berubah atau tidak, itu urusan Allah memang ya. Tugas kita adalah mengingatkan, menasihati. Yaitu Pak Surani. Yang kedua, ada nggak batasan usia di mana seorang wanita boleh melepas jilbab, kelihatan auratnya? Nah, ada, tapi bukan dari sisi usia kalau kita lihat hadisnya ya. Tapi al-ajuz itu adalah orang yang sudah sangat tua. Nah nanti para ulama menjelaskan yang sudah lagi tidak menarik, yang sudah tidak menarik lagi dipandang mata. Sudah keriput, peot-peot gitu ya. Nah, bungkuk, ompong-ompong gitu ya. Yang apabila dilihat orang nggak tertarik sama sekali. Nah, pada saat dalam keadaan seperti itulah boleh kaum wanita tidak menutup aurat. Tapi Bapak Ibu, di zaman sekarang ada nggak ibu-ibu usia udah 70 tahun tapi masih kelihatan seger, ada nggak? Ada juga. Ada itu. Karena dia sering olahraga kan gitu. Makanan dijaga, terus rajin ke make up, ke salon, pedicure, manicure gitu ya. Ya. Ada gitu. Sehingga 70 usianya tapi orang tetap tertarik gitu. Nah, dalam keadaan seperti itu, maka dia harus tutup auratnya. Jadi bukan dari sisi usia, tapi dari sifat ajuz tadi ya. Yaitu. Nah, kalau belum ajuz, maka dia harus tetap menjaga auratnya. Allahu a'lam bishawab. Nah. Baik Bapak Ibu, cukup ya? Insya Allah nanti kita lanjut lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.